Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya ada barisan sakit hati PKS, artinya orang-orang yang simpati kepada PKS di tahun 2024, sekarang kabarnya beralih dukung PDIP jika PDIP mengusung Anies Baswedan. Wow. Artinya apa? Artinya pemilih PKS ya, barisan-barisan sakit hati PKS ya, karena kecewa mungkin ya, karena Anies Baswedan tidak diusung, maka kemudian mereka akan beralih dukungan kepada PDIP jika usung Anies Baswedan. Saya kira PDIP akan terbuka lebar ya untuk mengusung Anies Baswedan. Dan ini menurut saya pribadi PKS semakin ambiar. Tapi kita lihat saja, setiap partai kan punya kewenangan sendiri-sendiri begitu kan ya, dalam artian mengambil keputusan. Kalau toh pada hakikatnya ada barisan sakit hati, mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Tapi bagi kami sah-sah aja ya. Ini barisan sakit hati PKS bakal dukung ya PDIP jika usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Ngeri ya ternyata ini. PDIP akan menang total di Jakarta apabila dukung Anies Baswedan. Iya begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan ini gerakannya sangat luar biasa. Pendukung-pendukungnya sangat luar biasa. Maka dari sini mungkin muncul narasi-narasi bahwa kalau PKS begitu kan ya, agak merasa kecewa. Karena kita lihat bahwa PKS selama ini kan sudah menawarkan beberapa kali begitu kan ya. Satu, kepada Anies Baswedan untuk menjadi kader. Yang kedua adalah karena mungkin ada yang lebih pas begitu kan ya, karena Anies Baswedan Sohibul Iman sudah dideklarasikan. Nah, masyarakat melihat konsistensi dari PKS ini gimana begitu kan. Artinya apa? Artinya kok Suswono, ada apa di balik ini semua? Kenapa kok bukan Sohibul Iman begitu, walaupun toh dari awal sudah dideklarasikan. Nah, inilah yang kemudian PKS sekarang ini dianggap pecah kongsi dengan pendukung-pendukungnya. Sehingga yang terjadi ya kebanyakan mendukung Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya banyak yang akan mendukung Anies Baswedan. Karena partai itu kan hanya sebagai perantara untuk bisa ngusung siapa begitu. Tapi hak yang menentukan, rakyat yang menentukan di situ. Artinya secara logika bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan, mereka menang banyak begitu kan. Yang diuntungkan di situ adalah Anies Baswedan. Yang diuntungkan di situ adalah PDIP, karena efek Anies Baswedan nanti ini sangat luar biasa loh begitu kan. Bisa jadi kuda hitam ya, bisa disuruh untuk melawan bagaimana lawannya para seperti Gibran, seperti seperti Kaisang begitu kan ya, seperti Bobby dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kesabaran Anies Baswedan menjadi pemimpin itu sangat luar biasa. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Bayangkan dari rekam jejak 2017 ketika Anies Baswedan dibenturkan dengan polarisasi yang ada. Maka Anies Baswedan sabar santai begitu kan. Sulit dikalahkan orang-orang seperti itu begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa Anies Baswedan bisa berlabuh, bukan tidak mungkin begitu kan ya. Dan itu pendukung-pendukung dari PKS banyak yang mendukung Anies Baswedan. Mari kita baca ini. Barisan sakit hati PKS bakal dukung ya PDIP jika usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Ngeri-ngeri sedap. Barisan sakit hati terhadap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS diyakini akan beralih dukungan Partai Demokrasi Indonesia, yaitu PDIP, jika mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Menurut Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, saat ini adalah momen yang pas bagi PDIP untuk meraup suara loyalis Anies ya dengan mengusung di Pilgub Jakarta. Ini bisa jadi barisan sakit hati PKS akan beralih ke paslon PDIP, jadi PDIP diuntungkan oleh putusan ya MK nomor 60. Bahkan Muslim pun menilai PDIP bisa mempertimbangkan untuk memposisikan kadernya, yakni Andika Perkasa dengan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Mereka ya memang Anies Baswedan dan Andika Perkasa ini memang menggema begitu kan ya dalam beberapa bulan kemarin menggema untuk diduetkan. Ada Anies Baswedan Rano Karno, ada Anies Baswedan Andika, ada Anies Baswedan Hendrar, ada Anies Baswedan kader-kader yang lain begitu kan. Saya kira siapapun calon dari Anies Baswedan, ia yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa mereka akan punya kemenangan yang sangat luar biasa. Karena elektabilitas Anies Baswedan sangat luar biasa, tinggi di situ. Artinya secara tidak langsung bahwa
ketika Anies Baswedan dicalonkan kembali, maka efek kepada PDP satu ya, pendukung-pendukung dari PKS yang sakit hati di situ begitu kan ya. Mereka akan beralih dukungan kepada PDIP. Itu satu. Yang kedua, efek dari Anies Baswedan untuk menyaingi citra yang dilakukan oleh Gibran hari ini, maka jauh begitu kan. Karena apa? Karena kita lihat saja bahwa ketika Gibran menjadi wakil presiden, mereka kan hanya ban serep begitu. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya, sedangkan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta kalau mereka lolos dan menjadi gubernur begitu kan ya. Ya, jangankan punya prestasi mercusuar yang luar biasa, punya prestasi kecil aja begitu kan. Ya, misalnya melawan tekanan rezim. Wah, itu sudah diliput internasional. Makan digorong-gorong. Wah, sudah diliput internasional di situ. Makan di pinggir jalan. Wah, itu sudah pemberitanya sangat luar biasa. Karena apa? Karena di Jakarta ini dekat dengan orang-orang media, dekat dengan para punya insting yang kuat begitu. Sehingga kalau Anies Baswedan lolos ya makan di pinggir jalan lah begitu. Wah, itu sudah pemberitanya sudah melebihi dari seorang presiden. Karena Jakarta ini sangat sentral sekali begitu dengan pemberitaan-pemberitaan kayak gitu. Apalagi Anies Baswedan ikut lomba ya Agustusan. Wah, itu semakin pemberitanya semakin luar biasa begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh pendukung dari PKS ya, pendukung dari barisan yang sakit hati begitu kepada PKS akan beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Itu banyak begitu kan. Di berbagai media sosial banyak sekali. Karena kita lihat saja PKS dianggap memainkan peran memberikan leluasa kepada dinasti politik begitu kan, kepada Bobi, kepada Kaesang, dan itu sudah dinyatakan bahwa akan mendukung Kaesang di situ. Artinya secara tidak langsung ya PKS sekarang diambang kebingungan, sulit untuk dikembalikan kembali begitu kan ya, karena sudah terlanjur mereka masuk di puran istana, masuk jebakan-jebakan istana, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ya pendukung-pendukung mereka, konstituen-konstituen mereka banyak yang kabur begitu. Tapi kita tunggu saja, kalau Anies Baswedan tidak diusung oleh PDIP, maka kemungkinan para pendukung-pendukung Anies Baswedan ya tetap aja mereka akan memilih yang mana. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya karena PDIP ini karena representasi oposisi begitu kan. Saya yakin tetap akan memilih PDIP ya, walaupun tidak mengusung Anies Baswedan, tapi tidak sebanyak mendukung Anies Baswedan. Ibaratnya kalau PDIP tidak mengusung Anies Baswedan mungkin ya 30% akan beralih dukungan kepada PDIP. Tapi kalau mutlak ya benar-benar mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta, saya yakin ya 95% ya barisan-barisan sakit hati PKS ini akan mendukung Anies Baswedan dan mendukung PDIP. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan. Begitu banyak di kolom komentar yang mengatakan bahwa Pak, saya akan mendukung PDIP, saya akan beralih dukungan PDIP. Saking banyaknya komentar-komentar dari netizen, saya juga tertarik untuk mendukung PDIP. Nah apa? Karena di zaman sekarang, siapa lagi kalau bukan PDIP sebagai bentuk perwakilan dan menampung aspirasi rakyat yang di bawah? Siapa lagi coba? Karena kita lihat saja partai sendirian di situ sebagai oposisi. Ya kalau PDIP gabung ke pemerintah, wassalam masyarakat. Aspirasinya ya tidak begitu didengarkan begitu kan. Tapi kita lihat saja semua partai punya strategi masing-masing. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.